Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga memelihara kita. Dan dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, yang memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Karya Besar Penipuan Setan. Ayat intinya diambil dari Ulangan 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Keterangannya, pengetahuan manusia baik tentang perkara-perkara materi maupun rohani terbagi-bagi dan tidak sempurna. Itu sebabnya banyak yang tidak sanggup menyesuaikan pandangan-pandangan mereka tentang pengetahuan dengan pernyataan-pernyataan Kitab Kudus. Banyak yang semata-mata hanya menerima teori-teori dan secara untung-untungan sebagai bukti-bukti ilmu pengetahuan, dan mereka mengira bahwa firman Allah harus diuji dengan pengajaran-pengajaran dari apa yang disebut pengetahuan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-20. Khalik dan pekerjaannya jauh dari pengertian mereka, dan oleh sebab mereka tidak dapat menerangkan hal-hal ini oleh hukum-hukum alamiah, maka sejarah Alkitab dianggap sebagai hal yang tidak dapat dipercaya. Mereka yang meragukan akan kebenaran catatan perjanjian lama dan baru begitu sering melangkah lebih jauh dan meragukan adanya Allah dan menempatkan kuasa yang tak terbatas itu pada alam. Setelah melabuhkan jangkar mereka, maka mereka tinggal terikat pada batu-batu ketidaksetiaan. Dengan demikian banyak yang menyimpang dari iman dan terbujuk oleh kejahatan. Filsafat manusia telah berusaha menyelidiki dan menerangkan rahasia-rahasia yang tidak pernah akan dinyatakan sepanjang zaman kekekalan. Kalau saja manusia mau menyelidiki dan mengerti apa yang Allah telah beritahukan mengenai dirinya sendiri dan rencana-rencananya, maka manusia akan menerima pandangan sedemikian rupa tentang kemuliaan, keagungan, dan kuasa Yehova, sehingga mereka akan menyadari kekecilan mereka sendiri dan akan merasa puas dengan apa yang sudah dinyatakan. Adalah karya besar penipuan setan menjadikan pikiran manusia terus-menerus menyelidiki dan mengira-ngira apa yang Allah tidak nyatakan dan yang Ia sengajakan tidak perlu kita mengerti. Dengan cara begitulah Lucifer kehilangan tempatnya di sorga. Ia menjadi tidak puas sebab semua rahasia rencana Allah tidak diterangkan kepadanya, dan ia sama sekali tidak menghiraukan apa yang telah dinyatakan sehubungan dengan pekerjaannya sendiri dalam kedudukan tertinggi yang diberikan kepadanya. Dengan membangkitkan rasa ketidakpuasan yang sama pada malaikat-malaikat yang berada di bawah perintahnya, ia menyebabkan kejatuhan mereka. Sekarang ia berusaha mengilhami pikiran manusia dengan roh yang sama, dan juga untuk memimpin mereka supaya meremehkan perintah-perintah Allah yang langsung. Karya besar penipuan setan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, hati-hati dengan ketidakpuasan kita menyelidiki dan memahami apapun yang ada di dunia ini, terlebih khusus tentang kealahan. Karena dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, Tuhanlah pemilik seluruh ilmu pengetahuan. Dan ketika ilmu pengetahuan tersebut dinyatakan kepada kita untuk kita mengerti, maka kita hanya bisa mengerti sebatas mana pengetahuan tersebut diizinkan bagi kita.
Jangan sampai kita mengulangi kesalahan Lucifer karena ketidakpuasannya untuk mengerti rencana Tuhan. Dia berontak terhadap Raja alam semesta. Dia menghasut malaikat-malaikat lain sehingga mereka pun jatuh binasa. Semoga dengan pertolongan Tuhan kita mempelajari firman Tuhan, kita menyelidiki kitab suci, bahkan ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan kita untuk mengerti. Karena kenapa? Karena hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Bantu kami untuk percaya akan janji-Mu bahwa Engkau akan menyatakan kepada kami apa yang perlu kami ketahui. Dan apabila hal itu misteri dan tersembunyi, biarlah itu hanya untuk Tuhan. Bantu kami untuk lebih berserah kepadamu dan menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk giat dan belajar lebih peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa menghidupkan agenda-agendamu. Kami bisa siap menerima material yang hidup dan kiranya roh dan akhir bisa menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga, diberikan kesetiaan, iman yang kuat, dan kemampuan untuk menang menghadapi setiap pergumulan dan tantangan iman yang Engkau izinkan kami alami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.